Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu emiten yang bergerak di bidang safe haven sekali lagi. Setelah sebelumnya kita sudah bahas harta, kali ini kita akan bahas perusahaan lain ya. Kemarin PSAP juga udah, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Namanya adalah Bumi Resource Minerals Tbk dengan kode emiten BRMS atau kita panggil aja BRMS. Mereka ini memproduksi emas juga sebagai instrumen investasi yang paling aman yang ada di dunia ya, karena memang emas itu adalah instrumen investasi yang dengan kenaikan yang konsisten ke atas, meskipun nggak terlalu cepat ya, tapi selalu konsisten ke atas biasanya ya. Nah, langsung aja kita bahas BRMS ini dari sejarah beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini dari beritanya sih aman-aman aja, nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan secara hukum. Jadi kita langsung lanjut ke sejarah daripada perusahaan ini. Jadi mereka didirikan pada tanggal 6 Agustus tahun 2003, merupakan entitas induk dari berbagai entitas sana ya. Padahal sebenarnya dia juga adalah anak perusahaan daripada Bumi Resource Tbk yang merupakan anggota daripada grup Bakri. Tapi ini anak perusahaannya BRMS. Jadi ya Bumi juga ada mempunyai cucu-cucu perusahaan yang berasal dari BRMS ini. Mereka bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya minerals. Ada apa aja kita bisa lihat di sini di beritanya ya. Bagaimana bahwa BRMS ini dianggap prospektif oleh berbagai investor. Mereka diprediksi akan cemerlang di tahun depan. Ya, tahun depan tepatnya sih tahun 2023 ya, karena ini berita tahun 2022. Berarti tahun ini penjualan emas diprediksi bakal melonjak seiring potensi resesi global, di mana harga emas sekarang kita tahu sendiri sudah mencapai 1 juta rupiah per 1 gram emas. Equity analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Isyaryanti memandang bahwa ekonomi global di tahun depan cenderung melambat, di mana negara maju sudah menunjukkan tanda-tanda pelambatan atau resesi ya. Sudah banyak juga intervensi dari pemerintah negara terkait. Kondisi resesi negara maju tersebut dimaknai bakal ada peralihan investasi ke negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi kita masih dalam tahap negara berkembang ya, masih belum menjadi negara maju. Kalau udah jadi negara maju sih biasanya memang agak terdampak sih. Negara berkembang akan menjadi tujuan investasi di saat negara maju tertekan akibat inflasi tinggi, kenaikan suku bunga agresif, krisis energi dan pangan ya, Ibu Desi. Nah, kita akan lihat. Jadi BRMS ini anak perusahaannya ini bergerak di bisnis utama perdagangan emas ya, karena emas itu adalah safe haven, jadi aset yang cukup berharga. Dan bukan hanya itu, mereka juga ada bergerak di bidang jasa pertambangan juga. Lalu ada juga mereka memproduksi berbagai mineral-mineral lainnya seperti tembaga juga salah satunya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. BRMS dikabarkan tengah menjadi opsi untuk memonetisasi prospek tembaga di Gorontalo. Aman Minerals digadang-gadang berpotensi menjadi salah satu mitra karena sedang membangun fasilitas smelter tembaga di Sumbawa Barat. Menurut Desi, ekspansi BRMS untuk menggarap pertambangan di sektor tembaga ini wajar seiring permintaan tembaga yang nampaknya akan terdongkrak karena adanya permintaan atas elektrifikasi atas dorongan penggunaan electric vehicle. Nah, itulah sekilas tentang BRMS ya. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang mineral ya, pastinya aman ya, karena mereka bukan hanya bergerak di bidang batu bara yang ya prospeknya kadang naik kadang turun, tetapi mereka bergerak di bidang segala jenis mineral yang banyak banget seperti emas dan tembaga. Jadi prospeknya bagus sih. Yang penting jangan terlalu banyak hutang lah, seperti seperti induknya Bumi itu kan hutangnya cukup gede tuh, akhirnya meragukan isu gede-gedean untuk membayar hutangnya tersebut. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 51%. Oh, ini udah jadi berita buruk ya. Porsi publiknya, porsi masyarakatnya udah di atas 50%. Ini udah menjadi tanda yang kurang bagus. Selanjutnya ada Emirates Tarian Global Ventures SPC memegang 25%. Dari beritanya sih aman-aman aja, tapi porsi publiknya gede banget. Kita coba lihat fundamentalnya bagaimana ya. Labanya bagaimana. Kalau bagus sih ya mungkin bisa dijadikan nilai plus lah. Selain dari pemegang sahamnya tadi, kita coba lihat 2022 kuartal ketiga. Kita download dulu PDF-nya, download lagi. Dan ini beberapa anak perusahaannya ada banyak banget ya. Apakah ada yang TBK? Kalau kita lihat di sini sih nggak ada ya. Kita langsung lanjut ke mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, kurs konversi 15 ribuan, pembulatan satuan. Jadi kita perlu kalikan 15 ribu. Langsung masuk ke laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 6,4 juta US dollar. Itu berarti sekitar
sekitar 90 miliar mungkin, 98 miliar rupiah. Dengan PER 169 kali ini udah mahal banget, PER-nya udah mahal dikit 1,25 kali. Untuk debt equity ratio sih aman ya. Oh, ini berbeda banget dengan induknya Bumi. Ya, kalau induknya sih lebih berbahaya sih. Kita coba lihat sejenak Bumi. Nah, ini ya, ekuitasnya sampai minus. Ini per 30 Desember tahun 2022 sih masih agak berbahaya. Tapi anak perusahaannya ini sih masih lebih aman ya. Debt equity rasionya cuma 13%. Itu berarti ekuitasnya mampu membayar hutangnya itu sampai 6 kali lipat. Berarti ini perusahaan yang nggak suka berhutang, berbeda dengan induknya ya. Lalu untuk kurang rasionya juga bagus, 322%. Aset lancarnya gede. Aset lancarnya 253 juta US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek di bawah 1 tahun itu 91 juta US dollar. Jadi masih 3 kali lipat lebih gede aset lancarnya. Untuk tuafa hariannya per hari ini ya sebesar 26 miliar rupiah. Bagus, cukup liquid ya. Kenaikan sahamnya juga luar biasa banget, dari harga gocap sekarang udah harganya 155 rupiah, berarti udah 3 kali lipat. Kenaikannya luar biasa banget karena kenaikan labanya pada tahun 2021 sih, tapi pada tahun ini sih nggak terlalu gede ya. Jadi ya bagi teman-teman yang request PRMS apakah menarik? Kalau bagi saya sendiri sih nggak terlalu menarik ya, PR-nya udah mahal juga. Palingan kalau teman-teman tanya apakah ada referensi yang lebih menarik bergerak di bidang emas, sepertinya belum ada sih ya. Palingan SRTG, dia itu juga berinvestasi ke Adaro juga, yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang mineral juga, pertambangan juga. Ya, paling gitu aja sih teman-teman. Kalau untuk BRMS masih belum menarik. Saya tutup pembahasan tentang BRMS yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.